sahabat ini lebih sepi ya. Baiklah, ini sahabat terakhir kita bicara yang berhubungan dengan pencernaan ya. Sebelumnya saya ingin mempertanya dulu beberapa pertanyaan supaya kita semua lebih aktif ya. Semua partisipasi ya. Oke. Siapa di sini yang punya peliharaan di rumah? Angkat tangan. Yang punya peliharaan? Tidak semua ya, ada yang nggak punya peliharaan. Oke. Siapa di sini yang lahir normal, bukan disesar? Angkat tangan. Saya lahir normal. Normal, rata-rata normal ya. Karena di sini udah berusia semua ya. Biasanya yang sesar itu yang muda-muda ya. Oke. Siapa yang di sini hampir setiap hari berhubungan dekat sama tumbuh-tumbuhan, sama tanah? Ada? Oke. Siapa di sini yang lebih sering tinggalnya indoor, dalam ruangan, jarang keluar, takut dengan kotor-kotor, kalau kena kotor dikit cuci tangan supaya bersih? Siapa yang ingin selalu bersih? Tadi Sherry angkat tangan ya? Oh enggak. Oke. Nah itu semua pertanyaan ada hubungan dengan pertanyaan pertama ya. Jadi saya akan berbicara mengenai microbiome. Ada yang pernah dengar kata-kata sebutan kata mikrobiom ini? Mikrobiom artinya adalah makhluk kecil. Biom kan makhluk ya, mikro itu kecil. Jadi makhluk hidup kecil. Ya seperti apa? Bakteri, virus, jamur, dan hewan-hewan lain yang bersel satu ya. Oke. Ada yang tahu nggak berapa sel tubuh, jumlah sel tubuh dalam manusia ini? Kalau satu manusia dewasa ya, kalau mau dipecahkan sel-selnya itu kira-kira jumlahnya berapa? Triliunan ya, berapa triliun? Kurang lebih 30 triliun jumlahnya, 30 sampai 40 triliun. Nah, ternyata mikrobiom ini jumlahnya rasionya bisa 1:1, bisa sama 30 sampai 40 triliun, bahkan bisa sampai 100 triliun. Makanya pertanyaan tadi saya, siapa yang memiliki hewan peliharaan? Harusnya semua angkat tangan. Karena jumlah mikrobiom kita itu lebih banyak dari jumlah sel tubuh kita. Ya, kalau yang sampai 100 triliun kan luar biasa, itu berapa kali tubuh kita ya. Ya, jadi banyak sekali mikrobiom itu. Nah, dari mana kita dapat mikrobiom? Pada waktu bayi lahir. Kalau dia lahir normal, pada waktu di jalan lahir itu dia terpapar dengan bakteri-bakteri yang ada di ibunya. Ya, jadi dia punya koleksi bakteri dari situ. Ya, kalau dia lahir sesar, dia tidak melalui jalan lahir, tapi dia lahir lewat kulit ibunya. Jadi koleksi bakterinya pun berbeda daripada anak yang lahir lewat jalan lahir. Mana yang lebih bagus? Jelas yang normal itu lebih bagus ya. Koleksinya lebih baik, lebih lengkap. Lalu dari cara makan kita juga akan menentukan jumlah dan jenis dari bakteri kita. Oh ya, mikrobiom ini dikatakan itu seperti sidik jari. Kalau mengidentifikasi manusia kan pakai sidik jari. Setiap manusia berbeda-beda. Ya, saya dengan istri saya dengan anak-anak walaupun satu rumah, makanannya relatif sama, tapi mikrobiomnya bisa berbeda-beda. Ya, jadi mikrobiom itu tidak ada yang sama satu manusia dengan manusia yang lain. Nanti seperti sidik jari. habis selesai ini, Tergantung bagaimana dia lahir, tergantung jenis makanan yang dia makan. suaranya Ya, kalau banyak makan makanan yang mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, itu banyak mengandung serat, maka jumlah mikrobiomnya pun makin banyak. Karena fungsi dari mikrobiom adalah
Usus manusia kan panjang ya, tidak seperti usus karnivor yang pendek. Nah, itu mikrobiom di dalam usus jumlahnya 70%. Yang lainnya ada di mulut, ada di pernafasan, ada di kulit, ada di kelamin juga. Tapi yang paling banyak adalah di usus besar kita. Ya. Dia fungsinya adalah serat-serat itu yang tidak bisa dicerna akan dia proses oleh mikrobiom ini dan akan menghasilkan energi buat si sel-sel dalam usus tersebut. Ya. Jadi kalau kita banyak makan serat atau banyak makanan difermentasi secara alami seperti apa? Tempe gitu ya. Seperti apa lagi yang fermentasi? Tape ya. Tape fermentasi kan? Seperti tauco gitu ya. Itu juga menyumbangkan bakteri-bakteri baru ke dalam tubuh manusia. Ya. Jadi makin banyak kita makan serat, maka makin banyak pun jumlah mikrobiom dalam tubuh kita. Ini mikrobiom yang baik ya. Ada juga yang jahat. Tapi kalau kita banyak makannya adalah makanan-makanan hewani seperti daging merah gitu ya. Terus banyak makanan-makanan proses seperti makanan hewan ini proses, apa contohnya? Burger, apalagi? Sosis. Makanan hewan ini juga seratnya ada nggak serat? Tidak ada serat, jadi tidak memberi makan bakteri yang baik ya, mikrobiom. Lalu kita banyak makanan yang proses lain seperti makanan dari tepung-tepungan, ya snack-snack itu ya. Lalu banyak makan gula atau pemanis-pemanis buatan, itu semua akan mematikan si mikrobiom ini. Akhirnya ususnya kurang gizi, kan tidak ada yang kasih makan. Ususnya juga kotor, nggak ada yang bersihkan. Saya pernah dapat video, cuman sekarang susah mendapatkan video ini. Jadi video ini menggambarkan dikasih kamera yang masuk ke dalam usus besar. Umpamanya ini adalah gambaran usus seorang penderita kanker payudara. Apa yang kelihatan? Di ususnya itu hitam. Wah, kotor sekali. Dan ada seperti cacing-cacing putih itu. Lihat-lihat gitu ya. Itu. Orang yang berpenyakit itu rata-rata ususnya bermasalah. Ya. Sedangkan ditunjukkan ini adalah usus orang yang normal. Yang banyak makan serat. Warnanya pink, cerah gitu ya. Dan sehat kondisi ususnya. Nah, kenapa emang kalau mikrobiom ini sedikit atau kurang? Nah, mikrobiom ini berfungsi untuk memproduksi vitamin K dan vitamin B12. Ya, vitamin K dan vitamin B12. Ya. Makanya kalau kita tadi kan saya tanyain siapa yang bersih-bersih terlalu bersih. Kalau terlalu bersih berarti paparan untuk mikrobiomnya juga kurang. Ya. Jadi disarankan malah jangan terlalu bersih. Kalau rumah juga jangan terlalu bersih. Agak-agak kotor-kotor dikit ya nggak masalah. Itu akan menambah koleksi mikrobiom kita ya. Jadi orang yang tinggal di kebun, petani itu dia lagi cangkul-cangkul, pegang tanah apa segala macam. Waktu mau makan apa? Tinggal cuci tangan kan, nggak pakai sabun, nggak pakai sanitizer, terus mau makan gitu kan. Itu koleksi mikrobiomnya bagus, saudara-saudara. Justru ususnya itu makin bagus. Ya. Ada makan tanah. Ya, tergantung juga wilayah. Mikrobiom di bumi bagian utara di Amerika umpamanya itu beda dengan mikrobiom di daerah tropis. Ya, jadi kalau orang dari barat sana tiba-tiba ke Indonesia, sering nggak yang mencret? Sering, karena mikrobiomnya berbeda, nggak cocok dia. Kaget dia kan, kenapa saya jadi begini, kan? Nah itu ya. Lalu fungsi mikrobiom yang lain adalah dia menjaga kesehatan usus supaya usus ini tidak bocor. Jadi antar sel usus itu rapat mestinya. Tight junction. Hanya hal-hal yang baik saja yang bisa lewat.
di permukaan usus itu. Kalau tidak ada mikrobiom, maka tight junction itu akan longgar dan akan terjadi bocor usus atau disebut dengan leaky gut. Leaky gut ini jadi masalah, saudara-saudara. Akan terjadi inflamasi, akan terjadi juga masalah-masalah sel imun. Apa ya namanya? Istilahnya autoimun, penyakit autoimun. Contoh-contoh penyakit autoimun apa, saudara-saudara? Pendahuluannya gitu. Asma, rematik, lupus, terus ya ada yang lain. Banyak. Itu penyebab, termasuk diabetes tipe 1 juga dari situ. Ya. Jadi ada risiko untuk anak-anak bayi yang diberikan susu formula, tidak diberikan susu ASI. Itu ada risiko juga untuk si bayi itu terkena diabetes tipe 1. Karena sel-sel terjadi leaky gut akibat susu itu, lalu sistem imun kita mendeteksi ini adalah benda asing yang proteinnya mirip dengan sel-sel beta di pankreas. Maka sel-sel beta itu akan diserang. Rusak sel beta pankreasnya, maka orang itu terkena tipe 1 diabetes. Jadi ada risikonya. Tapi untuk saya nggak dapat ya, padahal saya dulu susu formula besarnya. Ya dulu anak sapi juga tuh ya. Untung masih sehat ya. Ya. Jadi itu pentingnya mikrobiom itu ya. Hal yang penting juga dari mikrobiom ini si bakteri-bakteri ini ada hubungan dengan otak. Ya, dia memproduksi juga neurotransmitter yang mempengaruhi mood seseorang, suasana hati seseorang. Ya, jadi kalau ada masalah dengan perutnya, kalau kita lihat orang cemberut, wah ini bisa juga dari ususnya bermasalah. Karena mikrobiom itu memproduksi namanya serotonin. Serotonin itu yang memberikan orang semangat untuk beraktivitas. Ya, seperti paparan sinar matahari itu kan memproduksi serotonin. Ya. Jadi penting sekali mikrobiom ini untuk meregulasi kita punya mood dan kesehatan mental. Ya. Jadi saudara-saudara, himbauannya adalah kita perlu bakteri-bakteri yang baik ini, yang namanya mikrobiom, karena dia bisa menjaga kesehatan usus, mengurangi resiko penyakit-penyakit seperti penyakit yang diakibatkan oleh peradangan ya, bisa diabetes, bisa penyakit autoimun ya, dan juga dia bisa membuat suasana hati kita lebih baik ya. Jadi jangan terlalu steril freak ya, kotor-kotor dikit nggak apa-apa. Itu sumber B12 juga untuk tubuh kita. Saya pernah punya roommate dulu waktu di sekolah. Kebetulan kita masak waktu itu di kedokteran. Dia tuh kalau cuci sayur bener-bener satu-satu bilah di ini, wow lama sekali. Wah telaten juga nih orang ya, rajin. Kalau saya nggak telaten kayak gitu lah. Cuci seadanya aja udah langsung makan ya. Itulah tips kesehatan pada sahabat ini. Dengan demikian berakhir untuk mengenai sistem pencernaan. Bulan depan kita akan lanjut ke sistem imun. Ya, sistem imun. Ternyata si mikrobiom ini dia mengajarkan kita juga, mengajarkan sistem imun kita mana bakteri baik, mana bakteri yang tidak baik. Jadi si sistem imun kita tidak sembarangan menyerang bakteri tersebut ya. Jadi dia mengajarkan sistem imun kita. Jadi ada peran imun sistem juga oleh si mikrobiom ini. Biar Tuhan memberkati. Amin. Dari penyakit autoimun.